Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek personaling mengenai Indonesia menuju Orde Baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valdia Deja Futono. Berikutnya ada Raihan Fahri Ananta, Ivan Agustin, Farid Mahendra Bima Sakti, Ikmalia Nurvita Dewi, Haidar Nur Izata, Dina Septim Mas Fufa, Dara Valentista, Lisa Saputri, Aufi Maista Ifada. Tanpa basa-basi, mari kita langsung saja menuju ke materi. Orde Baru telah berlangsung selama 32 tahun, mulai dari 1967 sampai 1998. Era Orde Baru merupakan masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno sebagai pemimpin Orde Lama pada saat itu. Beberapa peristiwa yang menyebabkan lahirnya Orde Baru diantaranya adalah G30 SPKI, Tritula, Persemar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Akhirnya, Orde Baru tidak terlepas dari krisis politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu peristiwa tersebut adalah gerakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin, konsep Nasakom yang membuat kedudukan PKI semakin kuat, serta adanya konflik TNI yang sangat anti PKI. Peristiwa ini yang mengakibatkan 7 tokoh TNI AD terbunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam satu lubang, yaitu lubang buaya. Sebagai gantinya, Soekarno merubah kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri, yang juga sangat disayangkan karena di dalamnya masih ada tokoh G30 SPKI. Demonstran ini dihadang oleh pasukan Cakrabirawa yang dibentuk oleh Soekarno untuk mengatasi krisis politik pada 11 Maret 1966. Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet yang lalu mandat Super Semar. Legend Soeharto semakin populer yang mengakibatkan dualisme kepemimpinan nasional. Namun, aksi ini ditolak oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno merubah kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri, yang juga sangat disayangkan karena di dalamnya masih ada tokoh dari G30 SPKI, sehingga saat pelantikan 100 kabinet menteri itu, Front Pancasila melakukan demonstrasi untuk menuntut Tritura. Demonstrasi ini tuh dihadang oleh pasukan Cakrabirawa yang dibentuk oleh Soekarno. Bentrok antara Front Pancasila dan Cakrabirawa ini mengakibatkan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia meninggal dunia. Dari peristiwa tersebut, Presiden Soekarno justru membubarkan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Hal ini semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Presiden Soekarno karena memperparah krisis politik. Untuk mengatasi krisis politik pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet, yang lalu diboikot para demonstran untuk menuntut kembali pembubaran PKI. Sidang ditutup oleh Dr. Jenderal Laimena. Soeharto sanggup untuk membubarkan PKI asalkan mendapatkan kebebasan dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno membuat surat perintah Super Semar, artinya surat pemerintah 11 Maret kepada Legend Soeharto. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Soeharto untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Kelahiran Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Setelah mendapat Super Semar, Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya sejak tanggal 12 Maret 1966. Dengan itu, salah satu Tritura telah terpenuhi. Dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 menteri diduga terkait dan menunjukkan itikat tidak baik terkait penyelesaian G30 SPKI. Sejak mengemban mandat Super Semar, Legend Soeharto semakin populer yang mengakibatkan dualisme kepemimpinan nasional. Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato dengan judul Nawaksara.
sebagai pertanggungjawaban terhadap peristiwa G30 SPKI, namun ditolak oleh MPRS. Juli 1966, Super Semar dijadikan MPRS dan Soekarno tidak boleh mencabutnya, sehingga kedudukan Soeharto menjadi sama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS. Soeharto membentuk Kabinet Ampera. Selanjutnya adanya dualisme kepemimpinan nasional. Dengan adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akan menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat. Hal ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan situasi politik juga akan semakin memanas. Soekarno menyatakan nonaktif di dalam sidang MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno resmi mengundurkan diri dari jabatannya, dan dalam sidang istimewa MPRS menghasilkan ketetapan MPRS nomor 33 dan mengangkat Soeharto sebagai presiden yang baru. Pelantikan Presiden Soeharto pada tanggal 12 Maret 1967 membuka jalannya dimulai Orde Baru di Indonesia. Sebelum adanya Orde Baru, terlebih dahulu ada Orde Lama, yang mana negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno menjalankan Orde Lama tersebut. Di masa ini, Indonesia menjadi negara yang merdeka dan masih melakukan peperangan dengan Belanda. Berikut ciri-ciri dari Orde Lama. Yang pertama, Indonesia mengalami pergantian sistem demokrasi dari demokrasi nasional, liberal, terpimpin, dan Pancasila. Yang kedua, Presiden sebagai kepala pemerintah juga memegang situasi dominan dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga, komunisme dan sosialis berkembang cukup pesat di tanah Indonesia saat itu. Sedangkan di masa Orde Baru ini, Indonesia telah melakukan perkembangan dengan pembangunan dan meningkatkan perekonomian negara. Itu semua dilakukan karena Indonesia sudah bisa berdiri sendiri. Berikut ciri-ciri Orde Baru. 1. Pembangunan di segala bidang. 2. Pendidikan yang merata karena Soeharto telah mengeluarkan peraturan wajib belajar 9 tahun. 3. Selalu menerapkan asas-asas Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berpolitik. 4. Banyaknya negara asing yang melakukan investasi di negara Indonesia. Dan yang kelima, ABRI bisa masuk atau terlibat dalam dunia politik. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun dalam penerapannya mengalami dinamika dari masa ke masa pada Orde Lama. Terjadi pada tahun 1959 sampai 1966 dengan sebutan demokrasi terpimpin. Dalam penerapannya masih banyak ditemui tindakan yang menyimpang terhadap Pancasila. Salah satunya adalah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Naidit pada 30 September 1965. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto menggantikan posisi Soekarno sebagai presiden. Selama masa pemerintahnya, Soeharto melakukan upaya pemulihan kembali dengan membuat rencana pembangunan 5 tahun, pemilu, pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan, dan pengalaman Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Upaya pemulihan ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu contohnya yaitu pemerataan pembangunan yang dapat dikaitkan dengan sila kelima. Hal yang dilakukan oleh Soeharto adalah sesuatu yang mendukung pada Pancasila yang tidak hanya pada sila kelima saja, tetapi juga ada sila keempat, di mana sila ini mengandung bahwa rakyat pun diperbolehkan untuk memberikan inspirasi kepada pemerintah, dan berharap pemerintah akan melakukan usaha timbal balik sebagai tanggapan yang diberikan terhadap inspirasi tersebut. Namun, Soeharto menanggapi hal tersebut dengan baik dan tegas. Hal ini menambah kepercayaan masyarakat kepada Soeharto sebagai presiden negara. Dalam masa kepemimpinan Soeharto, beliau selalu memberikan sebuah kebijakan yang bertujuan sebagai pemulihan krisis ekonomi yang telah terjadi pada masa Orde Lama. Hal lain yang tanpa disadari oleh masyarakat datang secara halus ke permukaan bumi, pemasangan asas Pancasila tunggal di berbagai bidang, serta adanya skandal korupsi terbesar dalam dunia
modern yang dilakukan oleh Soeharto. Namun, ketika beberapa tokoh mengkritik atas apa yang telah terjadi, Soeharto membungkam semua suara yang mewakili aspirasi masyarakat dengan tindakan di luar nalar, dengan menggunakan Pancasila sebagai tameng perlindungannya. Janganlah ngotot karena pendapat, lalu kasak kusuk yang menjatuhkan pemerintah. Kita tidak mau mengenal apa yang seperti itu di negeri ini. Begitulah kata beliau di autobiografi Soeharto. Pikiranku, ucapanku, dan tindakanku dapat dilihat dari perkataannya bahwa di sini pemerintah lagi tutup telinga atas suara rakyat. Jelas, dalam Pancasila terkandung hak untuk berpendapat dan berdemokrasi, serta Soeharto pun yang mengancam gancangkannya, namun beliau sendiri yang berpaling dan tak memandang arah Pancasila berdiri. Dari kejadian di atas, di mana pemerintah berkali-kali menutup telinga mereka atas suara-suara rakyat, Pancasila memiliki keterikatan dengan demokrasi. Adanya Pancasila sebagai tiang berdirinya demokrasi yang seharusnya dilakukan dan diprioritaskan oleh pemerintah agar tujuan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat berjalan dengan benar. Pancasila adalah asas, ideologi negara, dasar pemikiran, dan kunci hukum yang harus ditanamkan kuat dalam pembangunan nasional dan bukan sebagai tameng demi kebahagiaan pribadi. Dari teks di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai masa Orde Baru, Indonesia mengalami beberapa kejadian dan beberapa tahap, diantaranya yaitu terjadinya G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Orde Lama. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengalami beberapa tantangan yang harus dihadapi, berupa krisis ekonomi karena adanya invasi, krisis politik karena seringnya pergantian kabinet yang dilakukan oleh presiden, krisis sosial karena lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Adapun isu perpecahan antara rakyat dengan presiden yang membuat suasana menjadi semakin memanas. Maka dari itu, lahirnya Orde Baru dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dan keputusan-keputusan yang terjadi.